بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Agung, dengan mengatakan bahwa Dia telah menghias langit yang terdekat ke bumi dengan matahari yang bercahaya terang pada siang hari, bulan dan bintang-bintang yang bersinar pada malam hari, yang dapat dilihat oleh manusia setiap datangnya siang dan malam. Langit yang berhiaskan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bersinar itu terlihat oleh manusia, seakan-akan rumah yang berhiaskan lampu-lampu yang gemerlapan di malam hari. Bintang-bintang itu di samping menghiasi langit juga dapat menimbulkan nyala api yang dapat digunakan untuk melempari setan yang terkutuk yang mencuri berita langit dengan pembicaraan penduduk langit. Ayat ini telah menginspirasi manusia dalam pengembangan sains, terutama dalam penemuan ilmu astronomi. Astronomi secara etimologi berarti ilmu bintang, yaitu ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit dan juga di luar bumi, juga proses yang melibatkan mereka. Menurut Muhammad Gharif Jaudah, dalam 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam, agama Islam merupakan motivator terbesar untuk pengembangan ilmu astronomi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dari satu sisi, Islam memiliki kepentingan untuk mengetahui waktu-waktu pelaksanaan sholat dan penentuan arah kiblat. Di sisi lain, nas-nas Al-Quran secara terang-terangan mengajak untuk melihat ke ufuk untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah dan keindahan ciptaannya. Dari sinilah mereka mampu menciptakan karya-karya astronomi yang besar. Adapun sebagian dari karya astronomi tersebut adalah meneliti tentang peristiwa gerhana matahari dan bulan, serta mencari penyebabnya, sebagaimana mereka mencari penyebab-penyebab yang berhubungan dengan berbagai fenomena alam dan perbintangan lainnya, seperti tenggelam dan terbitnya matahari, lingkaran sinar matahari atau korona, dan waktu-waktu terbitnya bulan, serta fata morgana. Astronomi dianggap sebagai salah satu ilmu tertua di dunia. Lalu bagaimana obsesi manusia terhadap langit dan bulan sehingga manusia bisa menjelajahi luar angkasa? Sebelum adanya kompas, manusia bergantung pada bulan, bintang, dan matahari untuk menentukan arah. Para pelaut dahulu juga bergantung pada matahari serta rasi bintang untuk menunjukkan arah. Sementara, untuk menunjukkan waktu, bukti Mesir kuno menunjukkan pada 1500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah menciptakan sundial atau jam matahari. Bahkan saat Candi Borobudur dibangun juga memakai pengetahuan astronomi pada masa itu, seperti peletakan batu pertama mengikuti arah polaris atau bintang utara, dan selanjutnya mengikuti bintang-bintang sebagai petunjuk arah saat membangun candi. Sejak saat itu, rasa ingin tahu manusia terhadap benda langit pun bertambah, dan muncullah ilmu yang mempelajari astronomi. Para ahli astronomi awal pun mulai bermunculan, salah satunya adalah Ptolemy.
ahli astronomi dari Yunani. Di abad kedua Masehi, dia membuat tulisan berjudul Almagest, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Battani, seorang ahli astronomi dan trigonometri yang mendorongnya menemukan teori baru dan berkontribusi besar dalam trigonometri. Di dalamnya, Ptolemy menulis hitungan matematis tentang pergerakan planet dan bintang-bintang. Ptolemy juga mengembangkan teori geosentris yang menyebutnya kalau bumi adalah pusat tata surya. Orang-orang Cina juga sudah memetakan bintang-bintang pada tahun 700 Masehi dan sudah bisa menjelaskan fenomena supernova. Seperti astronom Arab lainnya, Al-Battani mengikuti tulisan-tulisan Ptolemeus dan mengabdikan dirinya untuk mengembangkan karya Ptolemeus de Almagest. Saat mempelajari di Almagest inilah Al-Battani menemukan penemuan besar, yaitu titik aphelion. Titik aphelion adalah titik terjauh bumi saat mengitari matahari setiap tahunnya. Joseph A. Angelo menyebut bahwa Al-Battani memperbaiki tatanan tata surya, lunar, dan mengembangkan teori Ptolemeus dalam buku De Almagest menjadi lebih akurat. Pengamatan akurat Al-Battani ini juga memungkinkan ia memperbaiki pengukuran Ptolemeus tentang kemiringan sumbu. Ia juga melakukan pengamatan lebih akurat mengenai equinox saat matahari tepat melewati garis ekuator bumi pada awal musim gugur. Melalui pengamatan inilah, Al-Battani mampu menemukan bahwa dalam setahun ada 365,24 hari. Selanjutnya pada masanya Abdul Ar-Rahman bin Umar Al-Sufi Abdul Husaid adalah salah satu seorang ilmuwan astronomi yang sangat terkenal, bahkan beliau adalah salah satu dari 3 bintang ilmuwan yang ada. Salah satu karya dari beliau adalah kitab Suwar Al-Kawakib Al-Tabita yang dalam bahasa Inggris berjudul Fixed Star atau bintang tetap. Buku tersebut antara lain menjelaskan tata letak bintang-bintang yang selalu pada posisinya. Penemuan besar Al-Sufi diantaranya: yang pertama, merupakan orang pertama yang mencatatkan namanya sebagai ilmuwan yang pertama kali melakukan pengamatannya terhadap galaksi Andromeda pada tahun 964 Masehi. Galaksi Andromeda sendiri diketahui sebagai sebuah galaksi yang berbentuk spiral dengan jarak kira-kira 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi Andromeda sendiri terdiri dari sekitar 1 triliun bintang yang bergerak mendekati galaksi Bima Sakti, di mana bumi berada dengan kecepatan sekitar 300 km per detik. Yang kedua, mengidentifikasi awan besar Magellan yang terlihat di Yaman namun tidak bisa terlihat dari tempat tinggal beliau di Ihsafan. Sampai akhirnya seorang penjelajah yakni Ferdinand Magellan melihat awan tersebut dalam pelayarannya pada tahun 1415 Masehi. Karya terbesar ketiga dari Al-Sufi adalah kitab Al-Kawakib At-Sabit Al-Musawwar yang merupakan atlas astronomi pertama yang membahas tentang nebula pada galaksi Andromeda. Selain itu, kitab tersebut juga merupakan sebuah atlas paling penting tentang astronomi karena mengungkap perubahan-perubahan yang dialami oleh beberapa bintang utama dalam kurun waktu 10 abad. Kitab ini juga merupakan salah satu naskah berilustrasi paling tua yang mengungkap sejumlah temuan dari Claudius Ptolemeus. Beliau juga menjadi orang pertama yang menjelaskan lebih dari 1000 kegunaan astrolab seperti astronomi, navigasi, survei, ketepatan waktu, arah kiblat, dan lain sebagainya. Sebuah buku Al-Farghoni, Harakat As-Samawiyah wa Jawami Ilm An-Najum atau Asas-Asas Ilmu Bintang memuat kajian tentang bintang. Al-Farghoni hidup pada masa puncak keemasan ilmu pengetahuan Islam. Pada waktu itu, Al-Farghoni berusaha untuk mengetahui diameter bumi, jarak, dan juga diameter dari beberapa planet lainnya. Astronom ini juga memperkenalkan istilah-istilah dari bahasa Arab asli seperti azimut, zenit, nadir, dan lainnya. Al-Farghoni menulis 2 karya yang masyhur.
Salah satunya adalah Fi al-Harakat al-Samawiyah wa Jawami Ilm al-Nujum. Buku tersebut mengupas gerakan celestial dan kajian atas bintang. Buku Al-Fargoni sampai saat ini masih tersimpan di kota Paris, Prancis, dan di kota Berlin, Jerman. Pada abad ke-12 Masehi, karya Al-Fargoni telah diterjemahkan dengan judul The Elements of Astronomy. Terjemahan ini telah memberi pengaruh besar bagi perkembangan astronomi di Eropa sebelum masa Regiomontanus. Dengan adanya ilmu astronomi, kita dapat mengetahui benda-benda di langit seperti planet-planet di galaksi Bima Sakti, matahari, bulan, dan bintang. Mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di langit, misalnya tentang gerhana bulan maupun matahari, atau terlihatnya planet Venus yang sering disebut sebagai planet bintang fajar. Penentuan tanggal, perubahan cuaca alam, seperti yang kita ketahui bersama bahwa cuaca sangat berkaitan erat dengan perubahan fenomena di langit. Di balik penciptaan sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelipkan kandungan hikmah bagi manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang yang menghiasi langit dan semesta alam. Semua itu dianugerahkan kepada manusia agar dapat dimanfaatkan sesuai kehendak yang dicapainya. Jika kehendak tersebut merupakan kehendak yang sesuai dengan keridhoannya, maka ia akan melapangkan jalan baginya dan memberi pahala yang berlipat ganda. Begitu pula sebaliknya, tatkala manusia mengingkari, sungguh azabnya sangat pedih. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.